Nama Nizar Hamdun, NIM 1714-2131. Di video ini saya akan menjawab UAS di mata kuliah Sistem Pengawasan Perbankan Syariah. Soal yang pertama yaitu Bank Syariah menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian merupakan pedoman pengelolaan bank syariah yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dana nasabah di bank syariah dijamin oleh lembaga penjamin simpangan. Uang di bank syariah digunakan untuk kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan Islam. Selanjutnya itu fungsi lembaga penjamin simpangan. Yang pertama yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan. Kedua yaitu turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangan. Kedua yaitu dari segi akad barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal karena hukum syariah. Harga barang dan jasa harus jelas. Tempat penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan, tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki. Selanjutnya dari segi investasi. Proyek yang dibiayai merupakan proyek halal, proyek yang bermanfaat bagi masyarakat, proyek yang dibiayai merupakan proyek yang menguntungkan bagi bank maupun mitra usaha. Selanjutnya dari segi return yang diberikan oleh bank syariah kepada pihak investor dihitung dengan menggunakan sistem bagi hasil sehingga adil bagi kedua pihak. Selanjutnya yaitu otoritas bank syariah dalam memberikan pembiayaan adalah falah dan profit oriental. Hubungan antara bank syariah dengan nasabah pengguna dana merupakan hubungan kemitraan. Dana pengawasan bank syariah meliputi beberapa pihak antara lain Komisaris Bank Indonesia, Bapepam, dan Dewan Pengawasan Syariah. Selanjutnya, penyelesaian sengketa. Permasalahan yang muncul di bank syariah akan diselesaikan dengan musyawarah. Namun apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah, maka permasalahan antara bank syariah dan nasabah akan diselesaikan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Jawaban nomor 3, jenis-jenis risiko. Yang pertama itu risiko pasar, merupakan risiko akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga. Risiko yang kedua yaitu risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas. Yang ketiga yaitu risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsi proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan ataupun adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional. Yang keempat itu risiko hukum, merupakan risiko yang timbul akibat tuntunan hukum atau kelemahan aspek yuridisitas. Selanjutnya itu risiko strategik adalah risiko akibat ketepatan bank dalam mengambil keputusan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya itu risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Yang terakhir yaitu risiko reputasi, merupakan risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan yang bersumber pada persepsi negatif terhadap bank. Selanjutnya masih nomor 3. Yang pertama itu komitmen pemimpin menciptakan irama yang sama. Sebelum menerapkan budaya risiko diimplementasikan, harus ada komitmen bersama dari para pemimpin. Pemimpinlah yang menjadi pendorong utama melalui budaya risiko. Yang kedua, berikan edukasi kepada seluruh pegawai mengenai pentingnya melakukan manajemen risiko. Sampaikan pemahaman kepada mereka bagaimana potensi kerugian jika tanpa manajemen risiko. Yang ketiga itu lakukan kegiatan bersifat pengetahuan mengenai manajemen risiko, di mana karyawan dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai manajemen risiko. Yang keempat itu sesuatu menjadi budaya apabila dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Supaya budaya risiko tercipta, maka harus terdapat komunikasi yang konsisten mengenai pentingnya manajemen risiko dalam aktivitas keseharian.
Yang terakhir yaitu jika organisasi mengekspektasikan supaya orang-orang di dalamnya melakukan manajemen risiko, maka harus diciptakan sesuatu pendekatan yang jelas terhadap manajemen risiko. Prosedur harus didokumentasikan, disosialisasikan untuk kemudian diimplementasikan dalam keseharian pengambilan keputusan. Hal ini supaya jelas dan tidak terjadi kebingungan mengenai langkah apa yang harus diambil.